Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ya Mu'ayyad Ya Mumazad Ya Imam Ya Rasul salam alaika salawat Saya Bapak Asep Indiati dan istri saya Nur Leli Ismail, adik saya, adik ibunya yaitu Elmawati, itu yang akan bergabung. Saya mohon doa restunya dari semua yang hadir di sini. Semoga selama dalam perjalanan diberikan keselamatan. Di sana saya bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, pulang lagi ke sini dalam keadaan selamat. Mas, ini nyasap udah disuruh. Ada kemana? Jalanan, gangnya nyasap. gangnya lupa lagi. Nanti mah kalau pulang pengen dianterin, siapa aja yang anterin gitu? Oh, nanti. Udah diselok juga.
Kenapa di warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada al-hajj ala ibadihi minal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang mulia para guru, para asatiz wal asatidah, wabil khusus calon jamaah haji Bapak Asep Bilyati serta Ibu Nurli dan Ibu Elmawati yang saya hormati dan saya muliakan, wasilah saya Bapak Hidayat Hidayat beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini
kita bersama-sama berkumpul dalam rangka mendoakan calon jemaah haji yang akan berangkat di kloter pertama. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hajinya nanti menjadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari apa yang dibacakan oleh Qawi tadi, Ustaz Sirajuddin Syahid dalam surat Al-Baqarah ayat dalam surat Al-Imran ayat 95, 96 dan 97. Awal dari berangkat masalah haji memang semuanya diawali oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi Ibrahim salah seorang nabi yang sangat lurus dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Zulhijjah, dua acara yang terbaik, momen yang terbaik semua diawali oleh baginda Nabi Ibrahim. Yang punya duit berangkat ke Mekah, yang belum punya berusaha untuk ikut. Bagaimana Nabi Ibrahim begitu cinta kepada Allah sampai berani mengorbankan putranya yang bernama Sayyidina Ismail. Jadi yang duitnya ada berangkat, yang duitnya nggak tapi banyak belum nyambung korban. Sama di bulan Zulhijjah juga dikatakan oleh Allah dalam firman ini, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ikutilah Sayyidina Ibrahim yang sangat lurus dalam menjalankan perintah Allah dan tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Ini haji soal masalah mampu atau tidak mampu. Makanya ayat selanjutnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Apa lu? Enggak lah. Iya. Bisa boleh ngapalin juga. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk ibadah bagi manusia adalah di Bakkah, Mekah. Dulu ada simpang sur katanya Baitul Maqdis Yahudi itu yang bilang yang sekarang di Palestina. Makanya dikukuhkan dengan ayat ini bahwa untuk ibadah yang pertama dibangun adalah Makkah Al-Mukarram. Jadi kiblatnya ke sono bukan Baitul Maqdis. Makanya Yahudi pada nempel di tembok tuh di Al-Aqsa. Katanya sholat sembahyang. Makanya kita langsung ke Mekah. Dia adanya di Bethlehem, sono di Israel. Makanya dia pergi hajinya bukan ke Mekah. Rombongan dia lain. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Kalau kita masuk ke dalamnya aman, kemudian di dalamnya ada maqam Ibrahim. Di sini orang bilang kalau maqam kuburan. Maqam itu bukan bahasa kuburan, iqamah, tempat berdiri Nabi Ibrahim kayak kaca tinggi sebelah kanan dekat Hajar Aswad. Itu dulu Nabi Ibrahim waktu pembuatan Ka'bah beliau mandorin. Tuh. Itu yang kaca berdiri tinggi, itu tempat berdiri napak tilas Nabi Ibrahim. Jangan cari kuburan. Mana Ibrahim kubur, baca doa di situ, baca Fatihah buat Nabi Ibrahim, bukan. Setengah lingkaran sebelah kiri setelah Hajar Aswad ada yang namanya Hijri Ismail. Tempat Nabi Allah Ismail ditaruh oleh ibunya karena mencari air, nggak ketemu, aus, berlari antara Safa dan Marwah 7 kali, setiap berhenti di bukit Safa Marwah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Akhirnya ketemu yang namanya air Zamzam. Tuh sejarah haji. Biar tahu. Ini sampai di sana sampai di Mekah ini apa ada baru nanya, mana lu mana sih kagak tahu. Muter-muter kayak orang puyeng. Keder. Ya, itu perjalanan haji. Dan itu kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Bukan nggak boleh, kalau bisa mas setahun sekali udah.
Kalau emang punya duit lagi kagak ngapa-ngapa. Ini nunggunya nih tuan rumah, saya dengar kabar 13 tahun. Bayangin haji 13 tahun. Anak saya udah daftar berangkatnya 2045. Lebih lama lagi. Yang cepet apa? Furoda. Murah 350 juta. Mikir ibu nenek mikir gue jual tanah yang mana ini? 200, ya tanahnya udah buras. 350 juta furoda. Kalau mau cepet tahun ini berangkat haji, ada saya punya kuota 180 juta. Ntar saya cari sama teman saya. Cuma nekat itu mah, memang modal dagang dulu, jangan maksain. Nah ini haji adalah satu perjalanan yang Allah berikan kepada beliau, akhirnya turun kepada kita. Karena apa? Karena kita ini umatan yang terakhir, umat baginda Nabi Muhammad yang mengikuti perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Apa yang harus kita jadikan oleh-oleh ketika berangkat melaksanakan ibadah haji? Semua udah dipelajari di manasikul haji. Cuman yang paling utama saya juga menyampaikan, ingat pesan kepada yang mau berangkat haji, cuman satu sebetulnya. Ketika berangkat ke tempat itu, apalagi bawa istri, Masya Allah, sabar, gitu doang. Pokoknya kalau kagak sabar, berantem mulu. Iya kan? Kadang-kadang nenek-nenek kan susah. Diajak habis bisa, ayo kita umroh, kita ke Mekah, kita umroh, belum capek, ntar aja, marah. Jangan, pokoknya kelihatan capek banget, diem aja dulu. Kadang-kadang kita kan gak paham, gak pahamin istri lagi capek segala macam, ini biarin, sabar. Apalagi perempuan kan, mohon maaf, ini mau ngata-ngatain karena begitu kan mulutnya. Di mana-mana mau anu, belum umroh belum, tawaf belum, udah belanja mulu. Apa aja dibelanjain? Ini buat anak lah, buat si anu, buat si dia. Emang zaman dulu pergi haji kapal-kapalan dibeli, inget gak? Kamera-kamera ketek dulu. Sekarang gampang banget Pak Haji. Pak Haji berangkat ke sono dan ke Mekah, titip sama pondok gede. Nih zam-zam sekian, ntar gue mau pulang kirim. Ini sudah sama. Tanah Abang banyak ngengke kalau orang Betawi yang marah-marah. Ngapain ribet-ribet? Nggak ada yang susah. Makanya ini perjalanan yang begitu berat, maka nggak ada kesabaran, susah kita menghadapinya. Bagaimana cara-caranya udah dikasih manasikul haji. Termasuk ayatnya disampaikan al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fina al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam melaksanakan ibadah haji, jaga semua yang terbaik, apalagi di dalam Masjidil Haram. Sini. Manuk sini, manuk. Jangan sampai melakukan fasik, jidal, bicara yang tidak benar, melakukan suatu maksiat. Allah akan kata saya mah dinampan. Marduk gak bakal mampu. Susah. Maka gimana pun perjalanan haji ini adalah perjalanan yang sangat mahal. Harganya bukan karena pengen kita dipanggil Pak Haji, ada perubahan yang sangat signifikan. Yang tadinya di rumah dibang begitu-begitu aja, besok ada berubah akhlak, itu haji namanya. Tadinya di sini cuma pemain, tobat, nggak main lagi, ada yang bego kan, di sini pemain begitu pulang haji jadi bandar. Kemarin mah biasa doang, main dong gitu pulang haji bandar toge. Kacau itu parah. Makanya pesan moralnya ada dari baginda Rasul yang sangat mulia, ada pesan moral buat kita. Apa? Baginda ini manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dimuliakan oleh Allah karena memang Allah sangat sayang kepada beliau, maka kita ngikutin apa yang disampaikan Allah kepada beliau. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil contoh yang ada dalam diri baginda Nabi Muhammad. Allah sampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau cinta kepada Allah, ikuti itu Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlaknya begitu mulia. Beliau ada di kota Mekah, makamnya di Madinah. Apalagi haji, umroh, haji ada susah kita kalau ke makam beliau. Jangan maksain. Usah-usah mau ziarah ke makam Rasul gak bisa, pengen baca itu jangan. Di Mekah, Madinah itu mazhab 4, ngumpul mazhabul arba'ah. Dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi semua ada. Jadi kalau di sana kalau kita mau ziarah nggak bisa lama-lama, pasti askar langsung ngomong ruh keluar.
Cukup kita ucapin bismillah ya Allah, kecup aja udah. Ya Rasul saya datang besok di Roboh nih, kalau sholat, jangan teriak, pakai sabar. Roboh lagi haji begitu sholat, waduh kegencet orang jangan ngomel. Allahu Akbar kok jadi begini, jangan makan suwe udah ribet. Wah jangan udah, ikutin aja di Roboh, keluar langsung makam Rasul di Madinah, udah terserah dah. Ngapain ada sono muda, yang penting jangan sampai melakukan suatu hal-hal yang nggak baik yang membuat haji kita hancur. Maka beliaulah yang paling terbaik karena beliau ini adalah Amirul Hajj yang paling mulia. Baru dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus kepada sahabat beliau. Maka pesan beliau buat kita, betapapun dan hebatnya kita dalam perjalanan hidup di dunia ini, ada hal yang mesti kita pegang. Pesan moralnya ada 3. Beliau didatangi malaikat Jibril lalu berkata dalam hadis dikatakan atani Jibril faqala ya Muhammad ismashita fa innaka mayitun. Ini buat kita juga. Jibril datang kepada aku dan berkata wahai Muhammad hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Bukan berarti pergi haji pengen minta mati, bukan. Di sana kita pasrah diri kepada Allah. Jangan mikirin urusan di rumah. Ya. Makanya orang Betawi ini kalau pergi haji diazanin nggak boleh nengok belakang. Nengok biasanya kagak jadi dah. Bocah nangis celeng kagak jadi tuh pergi haji. Gak azan udah langsung ngobrol Allah, lempeng aja udah urusannya. Udah nengok. Bini kagak ngikut pak, ya kagak jadi. Lah, orang udah sayang banget bini nengok lagi kagak jadi. Ujung-ujungnya pergi haji kan ke Mekah malah gede muter semua. Iya jangan. Itu pesan moralnya dari beliau. Hidup sesukamu wahai Muhammad kata malaikat Jibril karena kamu pasti akan mati. Artinya apa? Hidup yang kita jalanin ini punya peraturan main. Nggak sembarangan hidup. Kalau sekedar hidup jangan kita binatang hidup. Jadi saya bukan mau ngomong kasar nih. Sekarang begini aja dah. Kita sebut nama binatang yang kira-kira hidup doang kagak ngapa-ngapain. Kunyuk, tahu kunyuk? Kunyuk, monyet. Monyet kan hidup, sekedar hidup. Dia makan, dia kawin, dia kencing, dia ngapain sama kayak kita. Terus sholat nggak? Enggak. Makanya di sini mohon maaf yang hidup doang kagak sholat, jauh beda amat. Iya. Artinya ada perjalanan yang dipegang, yang mesti dipegang dari Rasulullah buat kita. Ismasyita fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Pakai apa? Pakai yang disampaikan Nabi ketika haji wada, ketika berpisah dengan para sahabat, beliau akan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggalkan 2 pedoman hidup. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasul. Aku tinggalkan 2 perkara kalau kau pegang ini akan selamat di akhirat, Al-Quran dan hadis. Jadi orang hidup harus ada aturan. Kalau cuma hidup doang nggak usah pakai ada. Maaf nih bahasa saya nih sebagai orang Betawi nih, buat orang-orang dari mana-mana termasuk tuan rumah orang Sumedang. Ini hebat ini. Bapaknya orang Sumedang, istrinya orang Padang. Ini tahu sama rendang. Cakep pun ya, tahu pun kalau merendang beres sudah. Rancak banget udah pokoknya. Ya asik gitu kan. Ini dari mana-mana dia datang ke Jakarta, ke Bekasi, kemana, ngapain hidup di sini? Buat ibadah. Karena tujuan hidup kita udah jelas banget, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan oleh Allah manusia dan jin untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, pegangan hidup. Ini dari mana-mana nih, maaf, dari Jawa, dari Sunda, dari Batak datang ke Bekasi di sini kalau cuma sekedar hidup mah mendingan pulang ke kampung. Ngeribetin. Sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, nyampur kagak. Ada di sini mendingan pulang kampung lebih lega. Dan saya bilang di awal, maaf kalau saya ngomong kasar. Ya kan? Datang ke Betawi, tiba ngejedok baik di sini. Kagak ngapa-ngapain, nyampur kagak, ngaji oga diundang begini kan. Kalau berarti enak diundang begini ya. Duduk nyampe, minum udah disiapin, makan udah disiapin, tahu lagi digoreng masih hangat. Coba melongo di rumah ada yang bawa tahu, agak ada. Lagam, klub-klub, kamu gak dapat tahu, syukur tuh gak kamu nyampur. Tuh ibarat peribahasa kasarnya begitu manusia.
tujuannya ibadah. Nggak jauh beda sama orang Betawi yang ada di kampung sini. Walaupun dia asli orang Betawi, kagak ibadah, kagak ngapa-ngapain, mati aja udah. Dilipetin doang. Coba, kalau binatang mah nggak ada masalah. Kambing besok Idul Adha udah pada rame di jalanan sapi. Memang tujuannya untuk dikorbanin. Itu termasuk yang ada rezeki tapi belum bisa berangkat haji itu korban tuh. Sunnah muakkad, walaupun nggak wajib sunnah muakkad. Makanya ngajinya biar pada bener, pada lempeng. Ini banyak nanya ke saya, Ustaz saya mau korban buat bapak saya udah meninggal, kagak sah. Kagak sah. Korban niat buat orang tuanya nggak sah. Yang udah mati, korban buat orang yang hidup. Niatin sodakoh boleh. Saya korban buat diri saya, gajinya saya niatin untuk orang tua saya sodakohin itu benar. Ini kagak pada ngerti. Kadang-kadang kambing beli hewan korban beli lah semua maunya dia. Nawar aja kagak boleh. Ini beli kambing korban nawar berapa itu? 2 juta. Becenggo dong? Becenggo. Dianterin ke masjid anak murid banget. Sampai di masjid minta kakinya. Mingga apa itu? Ya elah apa sih torpedo. Ya maaf kalau torpedo itu ya pelernya ada gitu minta. Udah kambing cenggo kaki dipinta itunya dipinta. Itu kan buat besok jembatan Siratal Mustaqim bang esok. Kakinya kagak dipotong diambil. Nih makanya guru belajar fikih sama guru-guru kita pelan-pelan kita tahu. Itu hidup tuh yang mesti diajarin oleh baginda Rasul kepada kita. Hidup sesukamu karena besok akan mati. Siapapun kita akan pulang menghadap Allah. Jangan punya pikiran begini, oh aku masih muda, mati masih lama. Belum tentu. Kadang-kadang yang tua masih hidup udah 100 tahun, yang muda baru kemarin mati. Ingat nggak Bu, tahun 95-96 zaman tahun dulu tuh ada artis cakep banget yang punya lagu judulnya Arti Kehidupan. Ega Ardila masih muda cakep mati perawan lagi. Tahu perawan mana? Masih ada muda mati. Pak Tile waktu itu udah tua, Tile nama Dono masih hidup. Tuh Allah punya mau kan? Makanya jangan pikiran-pikiran yang agak-agak soal hidup. Yang penting ibadah hari, waktu, detik, menit manfaatin buat ibadah kepada Allah. Ntar kalau mati husnul udah kayak begitu. Apa dia lebih tua setahun. Setahu saya nih karena lebih tua setahun sama saya. Kenapa? Karena saya seangkatan dengan Desi Ratnasari. Desi Ratnasari di SMA 1 Sukabumi, saya di Alam Asturia Sukabumi. Pas kibra saya ketemu dulu waktu masih oleh dan sepatu rumah. Saya masih ingat. Dan kalau saya sekarang ketemu nggak bakal ingat nama saya udah hebat. Orang masa kampung. Besar kampung, saya kan orangnya begitu. Kalau diundang sama Haji Dede, dia mengundang aja, ya dirubah, iya aja. Saya mah jangan punya bikin sibuk karena hidup pusing. Gak makin jiwa di mana aku hari ini enggak. Jadi saya ke rumah rapi udah nggak ngomong apa-apa. Oh kan urusan, oh udah punya urusan. Itu saya lihatin di dalam orang bosnya udah dibedain. Iya parcel udah lain, gue udah ada, buah udah pasti itu mah. Jangan pakai minta, cuma ngingetin aja. Kalau ada alhamdulillah, kalau belum ada ya saya tungguin mobil. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi itu yang paling utama. Kehidupan kita ini diatur sama Allah, termasuk perjalanan haji. Udah panggilan Allah, panggilan suci, gak sembarang orang dipanggil. Ya ada orang yang begini, belum haji ente umroh, dia belum dipanggil. Itu siapa yang mau manggil kagak nyetor? Nyetor dulu, siapin duitnya. Lu nggak haji, belum dipanggil dong, panggil ke sawah, habis nyeblok di sawah. Ya itu perjalanan. Jadi ismasyita fa'inaka mayyitun mengingatkan kita bahwa hidup ini harus kita ingat-ingat. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Siapin hidup kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Apalagi calon haji ini insya Allah akan menjadi duyufur rahman, tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perjalanan baca aja talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz saya gak bisa, tadinya saya mantan penjudi, orang gila, PA, tukang bunuh orang baru tobat. Saya gak bisa apa-apa, boro-boro pakai haji kagak apal. Boleh yang lain boleh, ikutin aja ustaznya. Ribet ikutin, udah baca aja yang bisa. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim.
Masih nggak bisa juga bismillah, bismillah aja, bismillah, bismillah, bismillah. Wah, itu aja. Orang di lampu hijau ini sama marwah kita baca Rabbi fir warham wa'fu wa takaram wa tazawwaj amat ta'lam balan alam binakan bawa azul akram, baca itu. Dan dari kecil dia nggak bisa, udah bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah nggak bisa juga, satu huruf gak aja dah. Gak. Terus dengan ada abah semua. Penggilingnya udah gak apa-apa. Allah tahu kalau kita tanya orang nggak bener ketika kita taubat berangkat haji. Allah cinta, kita nggak bisa di hati aja ya Allah senit haji. Udah Allah paham bahasa kita, bahasa manusia bisa. Ya, jadi ada yang pergi, ada yang pulang. Kematian yang datang itu ngingetin kita agar kita koreksi diri. Kalau nikah bila udah nggak ada tahun 96. Saya ingat ada satu artis juga yang mati tahun 97. Mana masih cakep, masih muda, bukan orang sini, orang Hindustan, namanya Divya Bharati. Tahu Divya Bharati? Itu pemain India tahun 97 mati di hotel jatuh habis mabuk. Masih cakep, Sridevi masih hidup, dia udah mati. Iya, kadang-kadang saya emang kalau bahasa India saya rada bisa bu, makanya cuma saya apal doang. Jangan kalau nyanyi melihat nyanyi. Iya. Ini kenapa? Karena dulu pemain-pemain lama udah nggak ada, Hema Malini udah nggak ada. Tinggal Amitabh Bachchan, Mitul Chakraborty udah nggak keluar, Kumar Gaurab udah nggak nongol, Dharmendra udah nggak ada. Sekarang yang lagi nyohor siapa? Shah Rukh Khan. Ibu-ibu tahunya Shah Rukh Khan doang, berdua teman mainnya Kajol. Kajol itu siapa nih kagak paham, itu bukan pasangan suami istri. Kajol punya suami namanya Ajay Devgan. Shah Rukh Khan punya istri namanya Gauri Khan. Oh iya, ini kadang-kadang ketipu sama India pada nih. Kata India lagunya enak, lagunya emang enak, yang nyanyi bukan dia. Semua pemain India, aktor gak ada yang bisa nyanyi, dubbing semua, lip sync semua. Penyanyi termasyhur terkenal nenek-nenek udah tua mati 2009 namanya Lata Mangeshkar. Adiknya ada masih Asa Bosle. Laki-laki Udit Narayan sama Kumar Sanu. Tuh, nggak percaya lihat tuh sejarah India. Iya, ini kadang-kadang kita nggak ngerti ditipu sama film, makanya jangan ikutin film dunia yang terlalu berlebihan. Buat senang aja boleh. Saya buat senang aja boleh. Saya nulis surat, secarik surat kertas buat pacar saya sekarang jadi bini saya dengan bahasa India. Sampai dibalikin sama dia, gue kagak ngerti duit. Kenapa? Karena saya tulis itu saya nyari dari bahasa India, saya cari apa sih bahasa India, saya pengen tahu nih. Oh ternyata itu bahasa campuran Urdu, Inggris, India, Urdu, Inggris, Arab. Makanya ada film judulnya Mohabbatin, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan yang lain. Itu Mohabbat dari kata ahabba yuhibbu, Mohabbat cinta. Dalam bahasa India bukan Mohabbat, piar. Makanya kalimatnya mere zindagi bahut se tumse pyar karti hai. Jadi mere zindagi dalam hidupku bahut sangat se pyar mencintai karti hai diri. Oh begitu bahasanya. 2018 sebelum terjadi corona, Amir Khan, aktor India, bayarannya lumayan mahal, berangkat haji bersama keluarganya. Dihebohkan di India, beliau berangkat haji, setiap warga dikasih terigu 1 karung. Akhirnya orang India ngomong, ya artis saya buat cuma ngasih terigu, bisa kebanyakan terigu. Ada satu orang biarin dah, kagak udah mau dibuang terigunya. Begitu satu orang dibuka itu terigu, mau diangkat dalamnya, ada duit 3 juta di dalam karung. Amir Khan, karena dia orang Muslim, Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, kader kan Islam semua. Kenapa? Dia aktor terbaik India waktu itu. Makanya saya pelajarin, oh ternyata di India banyak juga Muslimnya. Artis perempuan juga ada. Pada berangkat haji mereka tahun 2018. Bayaran termahal cuma satu, Salman Khan 1,3 miliar sekali main film. Jadi Abdi mau ya ini. Udah satu. Ya, yang kata Nabi Isma cinta fa'inaka mayitun. Yang kedua wa ahbib ma cinta fa'inaka muparikuhu. Sukai sekehendak kamu apa yang kamu sukai karena besok berpisah dari kamu. Artinya yang mau berangkat haji jangan berpikir tentang urusan dunianya, tinggalin semuanya. Semua itu tinggalkan karena kita sedang menjadi tamunya Allah. Jangan sampai berangkat haji apa ntar bagaimana usaha gua udah titip sampai ada di rumah. Bang titip, ratib bacain. Ini rezekinya udah disiapin.
Yang berangkat aja. Ini buat pesan yang berangkat haji. Iya. Niat kepada Allah untuk menjadi Orang teh, tamunya Allah. masukin aja. Semua apa yang sudah kita dapetin dari manasikul haji kita ikutin. Ikutin semuanya perjalanan hajinya sampai selesai. Capek, getir, udah pasti. Ujian pasti ada. Beberapa tahun lalu, terowongan Minang terjadi sesuatu yang gak bagus. Memang itu perjalanan haji. Bahkan teman saya, adik kelas Al-Masturiah, umroh sering angkatan tahun 2000, sampai sakit di Madinah 2 bulan, akhirnya meninggal di Madinah. Usianya belum tua, baru sekitar 38 tahun. Dia belum meninggal ketika ibunya disuruh nyusul, ditengokin, lihat muka ibunya, 15 menit langsung wafat di Madinah. Sekarang dimakamkan di Baki. Cuma jangan niat mati, niat haji dulu perjalanannya. Yang ada di dunia ini semuanya akan pisah dari kita. Wa habib masyita fa inna kemuka bufariku. Semua akan berpisah dari kita. Harta, jabatan, kedudukan pisah dari kita. Jadi kita nih jangan bangga banget. Jadi ustadz jangan bangga. Jadi jabatan RT RW nya, apalagi ansip mah yang hijau banget keluar bulu. Jangan bangga sama jabatan, biasa aja. Ini saya paling aji tuh, Masya Allah, saya paling malu. Kalau diundang sama orang tuh ngeribetin orang, saya paling malu. Ada yang undang saya WA doang, alhamdulillah, insya Allah baik biasa. Ada yang ke rumah, alhamdulillah. Ada yang telepon masih bagus. Ada yang kagak telepon, kagak ke rumah, kagak WA, miss call doang ada. Undang Ustaz, miss call. Saya bingung kan, akhirnya mau sama Excel, saya telepon, belum kenapa miss call. Mengundang gini, miss call doang, kok bisa pusat banyak. Kok miss call doang? Kan ada ayat. Apa ayatnya? Kalau ayat amal miss call ada ranting. Murid super gede loh. Lah, gampang ya miss call pakai ayat suwe. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini perjalanan dakwah. Makanya kalau kita urusannya yang tadi sampai di akhir ayat walillahi, itu artinya lillah. Nggak boleh orang haji lelah, lillah. Semua lillahi ta'ala. Termasuk kita ibadah yang terbaik lillahi ta'ala. Ya, urusan akhirat nggak boleh lelah, harus lillah. Termasuk acara pada siang hari ini. Lillahi ta'ala, jangan gerutu. Jangan ngomong tuh di bangku pada ngomong, ya Ustaz udah panas dulu lama buat lagi ngomong. Ya jangan begitu. Kan akhirat harus lillahi ta'ala. Dengerin aja dulu. Kan tadi disuruh ngomong. Emang nggak jawab tuh Ustaz dibatasin ya sampai itu enggak. Mau sampai juara nggak ngomong apa? Paling berbubar duluan. Iya, lillah. Kalau untuk urusan akhirat, acara beginilah kita pahalanya ada, haji apalagi lillah semuanya udah. Karena Allah. Sholat, puasa, zakat, termasuk umroh, haji, acara begini, acara baik lillahi ta'ala. Itu untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, usaha saya nggak bisa sama. Saya juga kalau dunia mah bukan nggak bisa, belum bisa. Misalnya nanti tuan rumah begitu pulang dikasih saya ini amplop misalnya, saya belum bisa bilang lillahi ta'ala. Kenapa? Karena mobil atau motor saya pakai bensin yang lillahi ta'ala. Saya masuk ke pom bensin ditanya berapa Pak, lillahi ta'ala. Jadi isi ilok. Jangan ngomong ilok, ini mau bener. Ada orang nih ngasih ke masjid buat urusan masjid nggak pakai ngomong, yang penting gak usah sebutin. Ini ngasih kadang-kadang nggak banyak, bisa diumumin. Yang itu gue ngasih penggo, itu diumumin. Yang 2 juta diam aja. Yang diam itu yang bagus. Kasih dapat masjid 3 juta misalnya, Mas, nih buat masjid, buat apa terserah, mau dibikin apa kayak, ada rezeki 3 juta, jangan sebut nama saya, hamba Allah lillahi ta'ala. Ini ngasih 3 juta, habis ngasih dapat seminggu mati. Ada lagi datang ngasih 1 juta, seminggu mati. Ada lagi ngasih goceng, seminggu mati, kan tergantung kemampuannya. Begitu masuk ke kuburan nih, ini kata guru saya Habib Ali bin Soleh, yang pesantrennya dekat dari sini tadi Bantar Gebang, Jalan Benda. Itu ngomong lagi masih sehat masih begitu. Begitu masuk ke alam kubur ditanya malaikat mau nakir pada pergi, datang lagi itu 3 malaikat. Siapa tuh malaikat? Yang 3 juta yang malaikat ketika sholat di dunia bawa indoor sama outdoor, AC LG setengah PK. Nih bahasanya ilok tadi, ilok ah. Di kuburan kalau buat Allah nggak pakai ilok. Udah pasti iya, ilok kan di kuburan pakai AC. Bagaimana naruhnya? Ya, akal itu mau yang punya pikiran, kalau iman enggak. Dikasih AC LG setengah PK. Kok itu sampai 3 juta? Aslinya mah nggak sampai 2,6 juta plus bracket sama masan di 3 juta. Dikasih tuh
Selesai dikasih dites nih remote bang, tes coba antum, masya Allah. Ini apaan? Dia pernah ngasih ke masjid Ridho rela karena Allah 3 juta hadiahnya AC tuh. Itu kuburan udah ngalir tanah, marmor semua keramik enak. Cuman kata yang di kuburan ini kan AC doang. Oh enggak, ada bonus dari Allah buat situ biar enak. Dikasih tuh harga prepaid nomor 1. Kasur empuk. Oh. Jangan ngomong ilok, dengerin aja. Ini mah kata guru saya nggak percaya banget. Selesai dikasih harga spring bed, ini orang kuburan girang, abis jumpa kita di kasur. Bulak boy itu, oh girang banget. Bapak tahu girang banget. Kata malaikat ntar dulu. Ente jangan diri yang gak enak. Ada amal soleh ente yang masih ada mau dikasih biar gak kesepian di kuburan. Apa? Perempuan cakep. Masya Allah. Siapa? Pokoknya ntar saya panggil. Kata malaikat coba panggil Asanti sini nih. 3 juta. Anang bini lumayan Asanti. 3 juta tuh. Apa? Temenin. Ini ahli kubur orang soleh. Ditemenin. Adem udah. 3 juta. Yang 1 juta nggak dapat AC. Itu kipas kayak helikopter di masjid. 1 juta tuh. Perempuannya ada Dewi Persik. 1 juta. Masih mending. Ya itu kasurnya nomor 2 masih mending dapat. Iya goceng biasanya. Udah AC kagak, kipas kagak, kipas yang bos sate Madura. Ilir bambu. Tuh dikasih tuh nasinya kagak diantar dilemparin tuh pegang. Apa kena jidat. Lalu begitu masih goceng sama AC. Bagaimana kasurnya dapat kasur Palembang. Ya yang swag sebelah. Perempuannya dapat siapa? Buati. Makan tuh Buati, cerewet jelek lagi. Makanya besok nih kalau amal jangan goceng, terutama laki-laki masuk ke masjid begitu mulai goceng, udah Buati taruh lagi. Masih gocap, cepet. Ya bagaimana tahu? Buat beli TV mampu, handphone mampu, dunianya mampu. Kiran gua sedekah, nggak ada sama sekali kemampuan. Ini disayangkan oleh baginda Rasul. Makan sodakotin jariah itu pasti masuk ke kuburan. Ilmu yang manfaat pasti masuk ke kuburan. Anak yang soleh dah. Kita ngarep-ngarep yang didoain. Dan makanya doain nih calon jamaah haji kita yang insya Allah akan berangkat dan sudah dapat bekal dari manasikul haji. Pokoknya pesan saya sabar yang paling tinggi. Ya, melakukan apapun imbangi dengan kesabaran. Jangan terburu-buru, ikutin aja mutawifnya yang akan membimbing sana kemari harus apa dan bagaimana. Kalau kita nggak ngerti tanya. Jangan sampai kita malangkara akhirnya semua ibadah kita terhalang oleh sesuatu yang nggak baik. Kenapa? Banyak cerita ketika orang pulang haji yang baru berantem di rumah banyak. Yang lagi di kampungnya sombong dengan hartanya belanja di sono keder banyak. 2 hari nggak pulang longo. Udah masih banyak kan dah? Itu tuh di bagus salam longo. Aduh berarti temennya pada lewat sih cuy. Aja nggak tahu. Ya ada di Hilton sebelah depan itu ada masakan Betawi Hilton ada Lemos itu. Ya tahu sebentar nggak tahu. Ada kali Padang juga banyak. Pete jengkol ada udah sekarang udah enak. Lagi zaman saya mah susah tahun 96 ya Allah kan pasar seng masih ada dulu. Depan haro pasar seng kan pasar seng udah ada. Waktu saya zaman saya 96 pasar seng ada haji mahal cuma 6 juta waktu itu. Sekarang udah mahal waktu luar biasa itulah orang pada dokong sama duit sekarang mah. Umroh tahun 97 saya berangkat lagi ke sono. Berapa cuma 2 juta tapi 14 hari 2 minggu. Sekarang udah 9 hari 30 juta. Aduh mahal. Ya kan itulah makanya walillahi ala nasi hijul bait man istata' ilaihi sabila. Allah mengajak pada orang-orang manusia untuk masuk ke haji bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu atau belum berdoa kepada Allah sambil kita merintis keinginan kita buat kepada Allah. Nanti ziarah di makam Rasulullah, kita melihat masjid-masjid yang dulu Rasul sudah katakan kiblatain segala macam semuanya ada diberikan oleh manasikul hajnya. Karena kita doain yang ada di Indonesia. Lah orang yang ada Pak Ustad loh. Jadi bapak dan ibu serta adiknya yang sudah saya bacakan namanya insya Allah pergi pulang dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan peringkat haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan terus berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, bacakan doa, jangan lupa Ratibul Haddad atau Rabi al-Atas terserah. Ini perjalanan haji terlihat oleh Said Abdullah bin Ali al-Haddad. Kenapa sampai dibacakan Ratib Haddad? Riwayatnya murid beliau kaget.
melihat Said Abdullah bin Haddad berangkat dari kampungnya berangkat haji di atas laut jalan. Makanya perjalanan hajinya begitu. Maka orang Betawi terutama nih Abu Habaib bacanya Ratibul Haddad. Said Abdullah bin Haddad berangkat ke Mekah dari tempat kediaman beliau di atas laut sambil baca Ratibul Haddad. Jalan tuh, kita baca ratib di atas kali, cobain nyemplung dikali nih baca ratib Bismillahirrahmanirrahim, udah insya Allah mati. Ya siapa kita, ke rumahnya kagak ada. Iya, makanya jangan kita main di rumah bantuin ratib, bantuin segala macam hal. Insya Allah kalau udah nggak ada kesombongan, Allah akan terima hajinya. Ya, kalau udah nggak ada perbuatan yang jelek, nggak ada syirik, nggak ada fasik, insya Allah hajinya haji yang makbul. Ya, kepada para guru-guru yang ada di sini asatidz, saya minta maaf, mungkin saya lancang tadi nyebutin namanya, saya lupa minta nama guru-guru. Kalau enggak disebutin, insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang manfaat buat kita, istiqomah. Saya doain istiqomah dan saya minta doa biar saya istiqomah. Karena ada beberapa teman penceramah saya bu, ya kadang-kadang maaf ini kita ngomongin kalau dakwah bukan istiqomah ngejar target. Ceramah ngejar target, dia bilang saya bisa kok semuanya acara maulid 4. Saya bilang nggak bisa kekejar, dia Jabodetabek macet. Saya pakai mobil baru, Fortuner paling baru, VRZ nggak bisa. Walaupun kita mobil paling mahal Ferrari harganya 5 miliar, tetap aja lagi macet banget. Memang dia tahu loh Ustaz, mau Ustaz kok suruh duluan, nggak tahu. Kalau pengen acara 4 kekejar, saya kasih dia masukan jangan pakai Alphard dan pakai Fortuner, pakai ambulan. Kalau pakai ambulan, insya Allah lancar. Ambulan mau disiap dulu, pergi udah. Caranya bagaimana? Supir sebelah kanan, asisten sebelah kiri, Ustaz di belakang rebahan. Kagak capek, tempur boleh, rebahan boleh. Kan jago pegel kaki. Lokasi pertama Jakarta izin ceramah 15 menit pindah ke Tangerang. Tangerang izin lagi pindah lagi ke Bogor, terakhir di Cikampek. Sampai di Cikampek, orang pergi Cikampek nanya pada mana Ustaz? Di belakang. Begitu dibuka, alhamdulillah mati tuh Ustaz. Kebangetan rokok, ceramahmu. Saya amanatin kayak begitu lah bang, teman-teman saya dakwah banyak, kiai-kiai pada mau bilang jangan, udah biasa aja mendingan satu aja acara, anteng jon-jon bisa ngopi, ngerokok, anteng ngobrol sama tuan rumah kan enak. Iya, ini kadang-kadang kita kebangetan rokok banget sama dunia. Artinya apa? Buat kita yang hadir pada pagi hari ini, jangan terlalu memburu urusan dunia, karena akhirat yang belum ada jaminan. Dunia udah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Yang melata makhluk Allah semua dijamin, yang belum ada jaminan akhirat itu kejar akhirat. Buka suratnya Al-Qasas ayat 77. Nanti dibuka, dibaca, gak usah saya bacain, itu akan terlihat bagaimana kita diwajibkan oleh Allah mengejar akhirat. Silahkan dunia, tapi akhirat lebih pentingkan untuk kita bareng-bareng. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang akan berangkat menjadi biyutur rahman tamu Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya orang tua kita yang tadi sudah saya datang, saya berbaik banget dengan namanya Bapak Asad Diniati beserta ibu dan adiknya, insya Allah mudah-mudahan apa yang diniati semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang belum berangkat, Pak Haji Asad calon besok di sono, kalau kata orang berdua awet, di awet kita bang, mari bang, kalau kata gitu panggil, gimana? Ya ntar di sono dah, di tempat kumpulnya para orang melaksanakan ibadah haji, al-hajj Arafah, kumpul di Arafah panggil. Ya orang sini, orang mau berdua nama panggil, semua ustaz yang banyak mau panggil. Hari ini kita mau nyaut, kita tuh kaget dikasih rezeki yang orang nggak tahu berangkat. Nggak haji ya umroh, pokoknya ziarah ke makam-makam orang baik, insya Allah. Mari kita bacakan Fatihah agar semua yang kita minta niat hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditilkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah. Kan begini perjanjiannya cuma satu, ceramah doang. Asal ditanya dari doa, emang amplop dua gitu. Iya doa ongkol, ngomong ongkol, baru kasih tahu. Iya, amplop nggak ada aja udah, cuma ditambahin aja banyak. Enggak, saya bercanda, tuan. Maksudnya begitu orang bercanda.
Saya mah ya kalau mandi nggak apa-apa sih. Ya girang, saya mau ditambahin girang. Nggak ditambahin ya bisa kita tandain. Nah, bercanda. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa kita insya Allah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, minta maaf kalau salah dan khilaf. Jangan tidak tahu apa-apa karena semua orang Betawi ngomong begitu rada-rada apa-apaan ya, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang berkenan di hati dari saya pribadi bukan kesopan, saya langsung izin ke dalam lagi, emang buatnya rapisan.